datang para hadirin sekalian, Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik yang masih setia untuk di acara yang diselenggarakan oleh Web Budaya Tionghoa mengenai pasang surut identitas Tionghoa dari masa ke masa yang diselenggarakan sejak kemarin tanggal 5 Maret, kemudian disusul oleh hari ini, kemudian sampai dengan besok sore, yaitu 7 Maret 2021. Topik pada sore hari ini yaitu berjudul Pendidikan, Identitas, dan Kewarganegaraan yang diselenggarakan pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat oleh narasumber kita, yaitu Bapak Didi Kuartanada. Beliau ini merupakan sejarawan yang sudah terkenal di dalam dunia Tionghoa, dan juga beliau juga aktif juga di dalam seminar-seminar maupun mendukung kegiatan dari Web Budaya Tionghoa. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 16.37 waktu Indonesia bagian Barat, dan Bapak narasumber kita pada sore hari ini, Pak Didi Kuartanada sudah hadir. Selamat sore Pak Didi. Selamat sore Cik Lingling, apa kabar? Ya, baik. Ya, Pak Didi ini nanti akan membawakan topik yang sangat menarik mengenai pendidikan identitas dan akan dimoderatori oleh aktivis kita, tulang punggung dari grup budaya Tionghoa ini, yaitu Bapak Ardian Cangyanto sendiri. Selamat sore Pak Ardian. Sore Bu Lingling, selamat sore Pak Didi, selamat sore semuanya. Selamat sore Ko Agian. Ya. Ini mohon maaf kok video saya nggak bisa dibuka ya, belum diizinkan dibuka video saya. Oh iya, admin tolong dibantu Pak Didi. Iya. Oke, demikian sesaat lagi sambil menantikan admin untuk menyeting. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Ardian selaku moderator. Ya, udah. Sudah, terima kasih. Ya. Silahkan Pak Ardian, waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih Bu Lingling. Selamat sore Pak Didi atau penjawab Pak Didi aja ya. Ya, boleh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Ini Pak Didi ini sejarawan yang hebat tentang Tionghoa di Indonesia ini. Siapa yang nggak kenal beliau ya. Jadi suatu kehormatan. Masih belajar kok. Untuk saya untuk menjadi moderator Pak Didi ini. Pak Didi ini lengkapnya adalah Pak Didi Kuartanada yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1968. Generasi ketujuh dari ayahnya adalah seorang Tionghoa dan ibunya seorang Jawa ya Pak ya? Iya, betul sekali. Dan dia menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan National University of Singapore. Fokus utamanya itu adalah sejarah sosial politik etnik Tionghoa di Jawa. Ini menarik sekali ya Pak ya. Kemudian juga banyak tulisannya. Nanti akan saya bacakan beberapa poin-poinnya aja. Tapi dia itu, Pak Didi ini adalah sekarang sejarawan independen. Sebelumnya pernah bekerja di Institute of Asia Pacific Studies, kemudian Waseda University, Tokyo, dan ya terakhir di Yayasan Nabil ya Pak ya. Ya. Nah, beberapa karya yang saya bacakan dulu aja ya. Yang terakhir tahun 2020 adalah diingat sekaligus dilupakan, Cina dalam memori kolektif dan historiografi Orde Baru yang terbit di jurnal Prisma pada masa pandemi ya, masih tetap berkarya. Kemudian juga pernah dengan Pak Leo Suryadinata, di mana Pak Didi Kuartanada ini sebagai editor ya Pak. Ya. Judulnya adalah Tionghoa dalam Keindonesiaan, peran dan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Ini yang bikin saya wow, itu 3 jilid. Itu Pak Leo itu. Yayasan Nabil, tapi mengedit juga capek Pak, jadi editor. Ada jasanya juga. Kemudian yang mungkin terkait dengan yang kita mau bahas ini adalah The Tionghoa Huikuan School, a Transborder Project of Modernity in Batavia, circa 1900s.
dalam Tsai Xiumin dan Hon Chung Yao sebagai editornya ya. Yeah. Gitu. Jadi banyak sekali itu. Jadi kalau saya bacakan satu persatu mungkin menghabiskan waktu kita. Jadi sekarang waktu dan tempat saya persilakan Pak Didi untuk menyampaikan paparan beliau. Kita tunggu semua. Ya. Silakan Pak, waktu untuk Anda. Baik, terima kasih Pak Gian. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada grup diskusi ini ya, Budaya Tionghoa, khususnya Ko Ardian Cangyanto yang sudah berkenan mengundang saya untuk berbagi di sini dan bicara mengenai identitas pendidikan dan kewarganegaraan. Saya di sini nanti akan lebih menyoroti mengenai pendidikan ya. Saya izin share screen dulu. Ya. Jadi tema sore, halo, bisa dengar suara saya ya? Tema sore hari ini adalah pendidikan, identitas budaya dan kewarganegaraan. Nah, ini kalau kita bicara soal identitas orang-orang Tionghoa, saya langsung teringat pada buku, ya sayang sekali sudah agak lama ya, terbitan kira-kira pas 20 tahun silam, tapi buku ini belum tergantikan ya. Kalau kita bicara mengenai identitas Tionghoa, mau tidak mau, kita harus mengacu pada tulisan Wang Gungwu dan tulisan-tulisan lain dalam buku Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara yang disunting oleh almarhum Jennifer Cashman dan Profesor Wang Gungwu yang saat ini masih sehat walafiat. Secara umum, Profesor Wang Gungwu mengatakan bahwa secara tradisional tuh orang Tionghoa itu tidak pernah memiliki konsep identitas kecuali konsep tentang ketionghoaan. Maaf ya, saya pakai Cina karena ini saya kutip dari buku yang tahun 91 itu masih memakai kata Cina. Secara sederhana hanya dibagi dua saja, Cina dan bukan Cina. Itu konsep tradisional orang Tionghoa seperti itu. Nah, baru setelah khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, itu mulai diadakan kajian-kajian mengenai identitas orang Tionghoa di Asia Tenggara ya. Baru di sini nih orang mulai membuat formulasi-formulasi identitas-identitas apa saja dari orang-orang Tionghoa di Asia Tenggara ini, termasuk di Indonesia. Nah, dalam tulisannya di bab pertama buku tadi, Profesor Wang Gungwu itu membuat ada berapa ya? 7 identifikasi identitas orang-orang Tionghoa di Asia Tenggara. Itu beliau menyusun secara kronologis ya. Yang pertama adalah identitas historis. Ini adalah yang paling sederhana, yang berkiblat ke masa silam ya. Kita bicara di sini bicara tentang kekerabatan, asal-usul, dialek, kemudian hubungan persaudaraan antara kita dengan orang Tionghoa yang lain gitu. Jadi ini adalah identitas yang paling basic ya, identitas historis. Nah, kemudian identitas historis itu mendapatkan gempuran, istilahnya waktu itu gempuran dari nasionalisme Tiongkok yang waktu itu diusung oleh Sun Yat-sen dengan konsep Minzi ya, jadi ras dan bangsa. Jadi intinya identitas baru ini mungkin membuat orang-orang Tionghoa di Asia Tenggara ini mengidentifikasikan dirinya dengan Tiongkok. Jadi loyalitas ini ya ke Tiongkok seperti kita lihat di tahun-tahun 20-an, tahun 30-an di Hindia Belanda banyak tumbuh gerakan-gerakan yang antara lain dari Sinpo dan kawan-kawannya yang mengidentifikasi identitas mereka dengan Tiongkok. Nah, kemudian ada juga identitas komunal yang terbatas. Nah, ini hanya ada di Malaysia. Ini unik sekali apa yang disampaikan Wang Gungwu dalam tipologi ketiga ini, yaitu bahwa di Malaysia berbeda dengan di negara-negara Asia Tenggara lainnya, orang-orang Tionghoa itu berkumpul secara komunal dan mampu menjadi kekuatan politik tersendiri ya, karena di sana jumlah populasi orang Tionghoa cukup tinggi sehingga di sana ada partai yang cukup dominan juga di Malaysia sampai hari ini, namanya MCA ya, Malaysian Chinese Association. Nah, itu hanya ada di Malaysia. Jadi identitas komunal terbatas. Nah, kemudian ada yang keempat adalah identitas nasional atau lokal. Ini adalah yang seperti kemarin disampaikan oleh Bu Erniwati ya. Jadi orang-orang Tionghoa berkiblat ke identitas daerah asalnya di Nusantara ini.
seperti kemarin Bu Erniwati sudah menyampaikan dengan bagus sekali mengenai identitas orang-orang Tionghoa Padang ya, dengan ketidakmampuan mereka berbahasa Mandarin dan mereka bisa menguasai dialek lokal dan mereka sangat menyatu dengan kebudayaan setempat seperti orang-orang Tionghoa di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga ya bisa berbicara dalam bahasa setempat dengan sangat fasih. Nah kemudian yang kelima adalah identitas budaya. Nah, identitas budaya ini paling lentur ya karena ini dari pendidikan, dari apa ya kebudayaan yang dia anut dan lain sebagainya. Tapi ini walaupun lentur tidak memuaskan bagi mereka yang masih menganggap bahwa ras atau asal-usul etnisitas itu masih penting ya. Maka kemudian dibuatlah identitas etnis yang ketujuh ini. Yang keenam, ya barangkali identitas etnis yang keenam ini yang saya tangkap dari tulisan Wanggumu adalah munculnya organisasi-organisasi seperti Tionghoa Indonesia yang mengusung istilah Tionghoa Indonesia ya, seperti paguyuban inti, paguyuban PSMTI, seperti kemarin ada Pak David Firmanjaya yang memberikan pidato pembukaan itu dari PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, itu dari namanya sudah mengusung identitas etnis. Dan yang terakhir adalah identitas kelas. Ya, ini yang bagi saya agak susah dipahami, tapi kira-kira demikian. Jika satu negara itu mendiskriminasi elit-elit ekonomi Tionghoa, maka mereka akan sebagai Tionghoa bekerja sama dengan elit-elit ekonomi dari ras yang sama, dari etnis yang sama, dari wilayah yang setempat. Gitu. Jadi seperti blok ekonomi kelas kapitalis Tionghoa di daerah tertentu. Jadi ini yang masih ketika Wanggumu menulis tulisan ini tahun 91 ini masih belum berwujud ya, tapi Wanggumu meramalkan bahwa identitas kelas ini akan semakin signifikan walaupun ini perlu tinjauan lebih lanjut ya. Jadi itu adalah 7 identifikasi identitas orang-orang Tionghoa di Asia Tenggara menurut Wanggumu. Dan sore hari ini saya akan berbicara identitas kelima ya, identitas budaya yang khususnya saya kaitkan dengan pendidikan. Nah, dari 7 tipologi itu Wanggumu juga menekankan. Maaf diinterupsi dulu, mungkin mic-nya didekatkan Pak supaya lebih jelas suaranya. Terima kasih. Oke, apa sudah dengar? Jelas Pak, terima kasih. Oh, udah jelas ya. Oke, maaf. Jadi Wanggumu juga mengingatkan bahwa wajar saja bagi setiap individu atau kelompok untuk memiliki lebih dari satu identitas ya. Jadi identitas itu tidak hanya tunggal. Ini sudah diingatkan oleh Wanggumu bahwa tadi ada 7 identitas itu bisa overlap satu dengan yang lainnya ya. Jadi tidak hanya satu identitas tunggal. Nah kemudian saya kutip ada tulisan yang bagus dari Sandra Wollman mengenai identity options. Beliau mengingatkan bahwa kajian mengenai identitas suatu kelompok etnis itu masih diwarnai dengan ada tiga asumsi yang salah. Yang pertama, bahwa penampilan atau tingkah laku seseorang itu adalah indikasi yang sempurna dari siapa atau apa yang mereka identifikasikan. Itu adalah sesuatu yang bersifat stereotipikal ya, dan belum tentu betul ya. Jadi misalnya si ini pelit, itu wah ini adalah stereotip etnis tertentu gitu. Ini orangnya pelit-pelit, ini tidak benar. Itu sangat stereotipikal. Yang kedua adalah identitas etnis itu bersifat fix, tetap atau tidak berubah-ubah. Ini juga asumsi yang salah ya. Identitas itu sangat fluid, sangat cair, bisa berubah tergantung lokasi dan waktu. Jadi tidak betul bahwa identitas etnis itu bersifat kaku, bersifat fix atau tetap ya. Dan yang terakhir menurut Sandra Wollman adalah identitas etnis pastilah bersifat tunggal. Itu juga perlu koreksi, itu tidak betul. Jadi kita akan bicara bahwa ini mengenai identitas ganda ya di dalam pembicaraan sore hari ini ya. Nah, saya akan mulai bahwa identitas orang Tionghoa dalam sejarah khususnya di Jawa. Mungkin nanti contoh saya lebih banyak Jawa sentris ya, karena tidak banyak sumber-sumber mengenai komunitas-komunitas Tionghoa di pulau-pulau lain ya. Jadi saya tidak mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan itu berlaku juga di seluruh Indonesia ya, karena Indonesia ini begitu luas. Nah,
imigran-imigran Tiongkok yang pertama itu karena tidak ada perempuan ya. Jadi khususnya di masa dinasti Qing itu dilarang, ya tentunya di dinasti sebelumnya ya, itu wanita dilarang bermigrasi keluar Tiongkok. Dan larangan migrasi itu baru dicabut secara resmi oleh dinasti Manchu itu 1893. Itu adalah tahun yang sangat penting, 1893. Walaupun tidak berarti tidak terjadi kebocoran-kebocoran ya sebelum 1893 ya. Karena seperti nenek moyang saya dari Tiongkok sana, mereka mendarat di Semarang 1798. Itu sudah masa Manchu. Tapi bisa, padahal itu terlarang. Jadi menurut Wang Xingwu, periode 1644 sampai 1893, bagi orang Tiongkok yang tidak menjalankan tugas resmi kerajaan itu dilarang mengadakan perjalanan keluar Tiongkok. Itu ada undang-undangnya dan baru dicabut 1893. Tapi bukan tidak berarti tidak ada kebocoran ya, banyak tetap ada pelanggaran-pelanggaran, apalagi setelah adanya pemberontakan Taiping misalnya gitu. Ayahnya Wei Tiong-ham, Wei Tixin, dia lari dari pemberontakan Taiping itu ke Nusantara. Jadi banyak sekali larang-larang. Tapi itu formalnya, resminya dicabut 1893. Nah, karena tidak ada perempuan dari Tiongkok, akhirnya imigran-imigran pertama itu menikah dengan perempuan-perempuan lokal. Akhirnya keturunan-keturunannya juga menyerap kebiasaan lokal, terutama dibawa oleh ibunya ya. Dalam arti adat istiadatnya, ritus kehidupan, agama dan bahasa dan lain-lain terpengaruh yang dibawa oleh ibunya sehingga menghasilkan peranakan keturunan yang hibrid alias peranakan. Nah, ini ada sumber yang sangat menarik ya dari Ong Tai Hai. Ong Tai Hai itu adalah seorang Mandarin kelas bawah, ya, seorang guru yang mengajar di Pekalongan pada abad 18. Ini sudah sering dikutip catatan Ong Tai Hai ini dari bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Chinaman Abroad ya. Ketika orang Tionghoa tinggal di luar negeri, mereka memutuskan hubungan dengan orang-orang bijak dan kemudian mempelajari kitab asing, dalam hal ini Al-Quran. Mereka tidak keberatan untuk menjadi orang Jawa ketika mereka menjadi Islam, tidak makan daging babi, dan mengadopsi kebiasaan asli yang sama sekali berbeda. Ini adalah dokumen otentik dari Ong Tai Hai. Ini bukunya bisa di-download di internet, nih, banyak versi ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan berminat bisa mencarinya. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan Bang Gunggu tadi, identitas basic orang Tionghoa itu adalah Cina dan bukan Cina. Nah, ini selalu dipermasalahkan ketika ketionghoaan itu luntur. Dalam sejarah kita melihat beberapa upaya resignifikasi ya, istilahnya ya, mencinakan kembali, mempurifikasikan adat peranakan dari budaya setempat ya, dianggap terkontaminasi dengan budaya setempat. Nah, ini menurut Claudine Salmon, sejauh ini hanya Bu Claudine Salmon yang masih menulis tentang resignifikasi. Saya sebut resignifikasi tahap pertama. Itu adalah di pertengahan abad 19, 1850 sekian, khususnya di Surabaya dan Makassar, sekelompok orang Tionghoa peranakan, khususnya mereka yang memuja Nabi Konghucu, mendirikan kelenteng dan perkumpulan sukarela untuk membantu penyelenggaraan upacara pernikahan dan penguburan. Di pihak lain, mereka juga berusaha mencegah orang-orang Tionghoa yang ingin berkonversi ke agama Islam ya, karena waktu itu masih ada komunitas-komunitas Tionghoa peranakan yang dianggap peranakan. Istilahnya waktu itu, istilah peranakan ini mengacu pada orang Tionghoa yang beragama Islam. Tapi resignifikasi di Surabaya ini tidak berhasil ya, jadi kemudian dia menghilang. Itu adalah topik tulisan dari Bu Claudine Salmon. Setahu saya sudah ada 2 tulisan mengenai topik yang menarik ini. Nah, kemudian resignifikasi yang lebih monumental, ya, lebih serius, itu diawali dengan berdirinya Tionghoa Huikuang di Batavia tahun 1900.
menariknya orang-orang pendirinya itu adalah orang-orang yang berpendidikan sekolah barat ya, dalam hal ini sekolah misionaris, khususnya sekolah-sekolah yang dibuka oleh pendeta Kristen, tapi mereka menolak menjadi orang Kristen. Dan di pihak lain, obsesi mereka adalah mendapatkan pendidikan yang terbaik di kolonial Belanda. Dalam hal ini adalah sekolah Belanda. Tapi Belanda tidak mengizinkan orang Tionghoa masuk ke sekolah-sekolah Belanda ya. Waktu itu Europese Lager School, sekolah terbaik. Walaupun orang Tionghoa punya uang, belum tentu ada jatah kursi tersedia untuk anak-anak mereka. Nah, jadi ketika Tionghoa Wekuan itu berdiri, mereka segera memikirkan satu institusi pendidikan karena mereka sangat sadar bahwa untuk mengejar kemajuan itu kuncinya adalah di pendidikan. Nah, maka proyek pertama Tionghoa Wekuan, seperti saya tulis di tulisan saya yang disebut oleh Ko Akian tadi, proyek modern pertama Tionghoa Wekuan itu adalah sekolah Tionghoa Wekuan di Batavia. Jadi sekolah ini menarik sekali kalau kita baca ulang-ulang bukunya Neo Yunan yang klasik itu. Di sana akan nampak bagaimana para pendiri Tionghoa Wekuan itu memanfaatkan jaringan transnasional yang mereka miliki saat itu untuk mewujudkan suatu sekolah modern yang mereka damba-dambakan tapi tidak didukung pelaksanaannya oleh pemerintah Belanda. Jadi intinya kita juga bisa kok, kita tidak perlu mengemis-ngemis kepada Belanda, kita bikin sekolah sendiri. Dan menariknya dalam pembangunan sekolah Tionghoa Wekuan yang pertama ini, unsur Jepang sangat penting ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan unsur Jepang dalam kebangkitan. Saya tidak bicara nasionalisme dulu, saya bicara mengenai kemodernan ya, dalam upayanya mengejar kemodernan. Waktu itu justru kiblatnya adalah Jepang. Kenapa demikian? Karena salah satu pendiri Tionghoa Wekuan Batavia namanya Kapiten Ku Avan. Ku Avan ini adalah orang Hakka kalau tidak salah. Dia memiliki jaringan bisnis dari Batavia, Singapura, Hong Kong, hingga sampai ke Jepang. Nah, dia ditugasi oleh pendiri lainnya seperti Po Keng Hek dan kawan-kawannya itu untuk mencari buku-buku pelajaran dan materi-materi lainnya ke Jepang untuk dipakai di dalam sekolah Tionghoa Wekuan di Batavia itu. Nah, jadi akhirnya buku-buku teks pertama Tionghoa Wekuan itu adalah buku-buku terbitan sekolah Kang Yue yang didirikan di Jepang. Namanya Tatong, sekolah Tatong, Great Harmony, ya, Tatong School. Itu sekolah Tatong itu adalah sekolah yang didirikan Kang Yue di dalam pelariannya di Jepang. Dan murid-muridnya adalah orang-orang dari Tiongkok. Tapi sekolah ini berdiri di Jepang, dan di sana mereka juga mengajarkan Konfusianisme. Nah, maka antara lain selain buku teks, mereka juga mengundang guru-guru dari sekolah Tatong ini. Jadi, sekali lagi, kiblat pertama dari Tionghoa Wekuan untuk kemodernan itu adalah Jepang, bukan negara barat ya. Nah, kemudian setelah memodernisasi sekolah yang lahir di Batavia 1901 itu, sebelumnya kan sekolah Tionghoa itu sekolah tradisional Hokkien ya, yang hanya menghafalkan kitab-kitab suci Konfusianisme tanpa tahu artinya. Jadi repeating, banyak murid-muridnya tidak paham artinya. Nah, dengan dibukanya sekolah di Batavia ini, berubah sama sekali. Anak-anak diajarin membaca Hanse secara sistematis, kemudian diajari mata-mata pelajaran yang selama ini tidak pernah ada, seperti menyanyi, olahraga, geografi, dan lain sebagainya, betul-betul suatu sekolah yang modern ya. Nah, akhirnya dengan didukung oleh pers Melayu Tionghoa yang mereka miliki, lama-lama apa yang dicapai oleh sekolah Pahwa di Batavia itu terdengar ke seluruh Hindia Belanda, dan dalam jangka waktu 7 tahun sudah berdiri 75 sekolah dengan 5.500
murid dengan 150 guru. Nah, dan yang menarik, sebagai suatu bentuk ejekan atau tantangan kepada pemerintah Belanda, di dalam sekolah Tionghoa Wekuan itu tidak diajarkan bahasa Belanda. Karena istilahnya Poakenghek, bahasa Belanda itu adalah bahasa sarang burung, sangkar burung. Jadi kalau kita keluar dari sangkar itu nggak ada yang paham. Misalnya di Singapura kita bisa bahasa Belanda, di Singapura, di Malaya, di Hong Kong tidak ada yang paham bahasa Belanda. Tapi kalau bahasa Inggris, kita ke Singapura, ke Malaya, ke India, ke Jepang, ke Tiongkok, itu orang pada paham. Jadi dengan sengaja bahasa Belanda tidak dipakai, yang dipakai adalah bahasa Inggris. Maka kemudian terjadi semacam Inggrisisasi di kalangan peranakan-peranakan ini karena mereka memakai bahasa Inggris ya. Dan ini sangat mengkhawatirkan Belanda yang saat itu mewaspadai orang-orang Inggris khususnya di Singapura dan di Malaya. Nah, gertakan dari Poakenghek dan kawan-kawan ini sangat berhasil sehingga walaupun terlambat 1908 Belanda mendirikan Holland Cine School yang kemudian berhasil, nanti akan kita bahas lebih lanjut, menjadikan sebagian peranakan menjadi Belanda. Nah, karena memang tujuan pendirian Tionghoa Wekuan itu adalah gertak sambal bagi pemerintah Belanda agar mereka memberikan pendidikan Belanda kepada anak-anak peranakan. Setelah berdirinya HCS ini, ironisnya banyak pendiri Tionghoa Wekuan dan alumni-alumninya itu justru memasukkan anak-anaknya ke HCS, ke Holland Chinese School, bukan ke Tionghoa Wekuan. Dan ini menarik sekali, kenapa? Holland Chinese School itu berdiri 1908, mudah diingat, ini tahunnya Budi Utomo ya, 1908. Nah, Holland Inlandse School, sekolah bahasa Belanda untuk pribumi, untuk bumi putra, baru didirikan 1914. Jadi rupanya gertak sambal dari Poakenghek dan kawan-kawan itu sangat sangat menggetarkan Belanda sehingga Belanda lebih melayani kepentingan orang Tionghoa yang minoritas daripada kepentingan bumi putra yang lebih besar ya. Padahal waktu itu digaung-gaungkan ada namanya politik etis. Tapi ternyata baru 1914. Nah, kenapa akhirnya Tionghoa Wekuan dan gerakannya ini mengalami penurunan? Itu pertama-tama adalah kurikulumnya. Ternyata banyak menuai kritikan ya. Antara lain tidak cocok untuk kondisi Indonesia dan juga di banyak tempat itu ternyata sekolah Tionghoa Wekuan atau sekolah-sekolah Tionghoa lainnya itu hanya level sekolah dasar saja. Sedangkan di pihak lain, sekolah-sekolah Belanda itu kalau Anda lulus HCS, Anda bisa melanjutkan ke MULO, itu SMP. Kemudian lulus MULO, Anda bisa ke AMS, itu tingkat SMA, atau bisa lulus HCS, Anda bisa pindah ke katakan HBS atau apa ya. Jadi banyak pilihan. Kalau sekolah Tionghoa ini sangat terbatas. Bahkan Pahwa, sekolah Tionghoa Wekuan Batavia itu baru mendirikan sekolah lanjutan tahun 1925. Atau 24 tahun setelah berdiri, baru dia mampu mendirikan SMP. Kemudian di samping itu juga tradisi Tionghoa masih dipegang dengan ketat, seperti di Pahwa. Pahwa itu Tionghoa Wekuan Batavia ya. Itu laki-laki dan perempuan itu dipisahkan di dalam kelasnya. Baru 1926, laki dan perempuan dicampur dengan catatan orang tua perempuan itu menyetujui bahwa anaknya boleh dimasukkan dalam kelas yang campur. Jadi segregasi gender ini masih berlangsung. Nah, sedangkan di sekolah-sekolah Belanda itu mereka mix dan memang betul-betul diajarin budaya Belanda ya. Jadi pertama-tama anak peranakan yang masuk sekolah Belanda pasti diberi nama panggilan dalam bahasa Belanda. Misalnya Caroline, Jansen, atau apa gitu ya. Jadi dia sudah diberikan identitas Belanda, termasuk diajari tradisi kebiasaan Belanda, misalnya table manner,
yang memang apa ya, dibaratkan lah. Nah ini berhasil membelandakan sebagian anak-anak peranakan ya HCS ini, walaupun seorang penulis Belanda, sejarawan Belanda mengatakan too little too late ya, tidak banyak yang didirikan dan juga terlambat, tapi HCS ini cukup mampu menghasilkan beberapa generasi peranakan berbahasa Belanda. Nah kemudian resignifikasi yang ketiga ini adalah pada masa Jepang ya. Jadi yang pertama tadi abad 19, kelenteng-kelenteng di Surabaya, kemudian kedua Tionghoa Wekuan, dan yang ketiga Tionghoa Wekuan juga gagal, dan yang ketiga adalah dibukanya sekolah Tionghoa pertama di zaman Jepang. Nah ini anehnya di zaman Jepang ini terjadi contradictio in terminus, ya. Terjadi sesuatu yang sebetulnya tidak direncanakan, tapi justru akhirnya menjadi berkah. Karena Jepang dengan kebijakan anti baratnya, sehingga sekolah HCS, ELS, MILO, HBS, AMS itu semua ditutup dengan alasan adalah musuh Jepang. Yang boleh dibuka adalah sekolah-sekolah Mandarin, sekolah Tionghoa. Untuk pertama kalinya, banyak sekali anak-anak peranakan, termasuk mereka yang masih belum selesai di HCS, terpaksa masuk di sekolah Tionghoa di zaman Jepang itu. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Resignifikasi tahap ketiga ini dari zaman Jepang berlanjut ke masa Republik Indonesia, sempat mengalami konflik konflik eksternalnya terbawa-bawa juga ya, sehingga muncul konflik internal yaitu sekolah Kuomintang dan Kumtangtang antara Taiwan dengan RRT. Tapi sekolah Kuomintang itu ditutup tahun 58 karena keterlibatan Taiwan dalam pemberontakan PRRI Permesta ya, karena waktu itu Taiwan mendukung Amerika Serikat dan Amerika Serikat juga mendukung pemberontakan Permesta ini. Nah, kemudian pemberontakan Tionghoa, pendidikan Tionghoa berakhir tahun 66 dengan ditutupnya sekolah Tionghoa oleh Orde Baru. Ini jadi resignifikasi tahap ketiga ini sempat berhasil, walaupun akhirnya dipaksa berhenti, dipaksa tutup sekolah-sekolah Tionghoa oleh Orde Baru. Jadi ada 3 tahap resignifikasi dari abad 19 sampai 1966. Nah, kemudian kembali ke soal pendidikan, itu terjadi tarik ulur ya, menurut seorang pensiunan pegawai kolonial Belanda. Dengan tepat dia mengatakan bahwa ada tarik-menarik antara Kekaisaran Tiongkok yang kemudian 1911-12 runtuh, kemudian dilanjutkan oleh Republik Tiongkok dengan pemerintah Hindia Belanda untuk memperebutkan jiwa-jiwa orang Tionghoa yang bekerja dan hidup di Hindia Belanda. Jadi orang-orang peranakan ini sebetulnya menjadi objek rebutan antara Tiongkok dengan Belanda, khususnya di bidang pendidikan ya. Nah, lebih spesifiknya lagi, sekolah itu adalah laksana medan perang. Menurut sejarawan Jerman Amerika, Bu Mary Somerset, sekolah modern itu adalah medan pertempuran antara kaum pemerintah Belanda, pendukung budaya Tionghoa, dan kaum peranakan yang pragmatis. Walaupun jumlah sekolah Belanda lebih kecil, tapi latar belakangnya itu ada yang kecukupan. Di pihak lain, murid-murid sekolah Tionghoa kebanyakan dari keluarga miskin. Fluktuasi sekolah Tionghoa cukup cepat, banyak sekolah didirikan, namun banyak pula yang ditutup. Nah, saya hendak menggambarkan betapa dahsyatnya ya, betapa pesatnya perkembangan budaya Belanda. HCS didirikan 1908. Lulusannya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda atau bank Belanda. Ini sebagai contoh saja. Misalnya kasir bank, kemudian kasir toko maupun pelayan. Ini mudah sekali kalau Anda menguasai bahasa Belanda. Jadi banyak job dengan gaji yang lumayan daripada yang lulusan sekolah Tionghoa. Nah, untuk menunjukkan kesiapan orang-orang Belanda, tahun 1917 atau 9 tahun setelah berdirinya HCS,
itu Belanda mendirikan Hollands Chinese Kwek School atau sekolah guru ya. Itu terbuka untuk lulusan HCS. Nah, ini iming-imingnya juga uang sekolah, biaya pemondokan, uang makan gratis ditanggung pemerintah Belanda. Bukan hanya itu aja, masih senang diberi uang saku 5 gulden setiap bulan. Apa Anda tidak tergoda? Sudah sekolahnya gratis, masih diberi uang saku. Jadi memang apa ya, Belanda sudah sangat siap di dalam merebut jiwa dan apa ya masa depan anak-anak peranakan di Hindia Belanda ini. Nah, kemudian menurut sensus 1920, lebih dari 10.000 orang Tionghoa mampu berbicara dalam bahasa Belanda. Ini masih 1,2% dari seluruh penduduk Tionghoa ya. Bahkan dicatat 422 orang Tionghoa itu sehari-hari berbicara bahasa Belanda. Ini masih di tahun 20 ya. Nah, kemudian 10 tahun kemudian jumlah itu naik menjadi 3% atau 40.000. Itu peningkatan yang sangat pesat ya. Ini berkat HCS ya. Dan bahkan 1932 dicatat juga bahwa alumni HCS itu berbicara Belanda bersama mereka maupun di rumah. Jadi ini sudah berhasil nih Belandanisasi. Nah, untuk 12 tahun kemudian angka itu naik menjadi 10%. Dari 3% di tahun 30 ke tahun 42 naik menjadi 10%. Jika yang pasif, maksudnya tidak bisa ngomong, bisa baca tapi tidak bisa ngomong, diikut sertakan jumlahnya itu 16% dari seluruh penduduk Tionghoa. Ini jumlah yang luar biasa ya. Nah, antara 1900 sampai 42 dibanding pribumi, jumlah Tionghoa yang mampu berbahasa Belanda itu sekitar 10 kali lebih besar. Anda bisa bayangkan. Jadi jumlah Bumi Putra yang begitu banyak, jumlahnya kalah dengan orang Tionghoa yang mampu berbahasa Belanda. Ini menggambarkan pesatnya kebudayaan Belanda. Nah, dampaknya, ketika HCS dibuka, anak-anak pendiri Tionghoa Wekuan, tadi saya sudah singgung di Batavia, ternyata juga di Yogyakarta berbondong-bondong dipindah ke HCS. Nah, ada catatan dari tahun 1937, 90% alumni Tionghoa Wekuan Yogyakarta memasukkan anak-anaknya ke HCS, bukan ke Tionghoa Wekuan. Kemudian antara tahun 11 sampai tahun 40, sekitar 900 orang peranakan, laki dan perempuan ya, termasuk tante saya, ini juga belajar matematika di Delft kalau tidak salah, dengan beasiswa dari Chongwawi. Mereka mampu menempuh pendidikan tinggi di Belanda. Itu apa ya? Anda bisa bandingkan dengan angka dari Bumi Putra yang belajar di Belanda pada saat yang sama. Ini jumlah 900 ini menurut saya cukup besar ya. Nah, kemudian terjadi persaingan ketat tentu saja di bidang pendidikan antara pendidikan Tionghoa dengan pendidikan Belanda. Pendidikan Belanda muridnya lebih dari keluarga yang kecukupan, sekolah Tionghoa dari keluarga miskin. Sekolah Tionghoa itu fluktuasinya cukup cepat. Banyak sekolah didirikan, namun banyak pula yang ditutup. Antara lain karena mismanajemen, beberapa sekolah Tionghoa bahkan menawarkan pendidikan cuma-cuma, namun yang mendaftar ya hanya yang dari keluarga miskin saja, tidak mampu menarik dari keluarga yang mapan. Nah, sekolah Tionghoa di pihak lain dianggap sebagai sekolah liar oleh Belanda yang berada di bawah pengawasan komunitas Tionghoa dan konsulat Tiongkok. Jadi sama sekali tidak mendapatkan subsidi ya dari pemerintah Belanda karena dianggap sekolah liar. Nah, di zaman Belanda walaupun jumlah murid di sekolah Tionghoa itu hampir 3 kali lipat, namun mereka adalah pihak yang kalah dalam pertempuran ini. Saya. Ini seperti ini. Kebetulan saya bisa mendapatkan data. Kalau untuk sekolah Tionghoa itu datanya susah ya, jadi itu dari perkiraan ya, sumber saya juga mengatakan bahwa itu perkiraan. Nah, misalnya di tahun 20, angkanya Anda bisa lihat. Nah, yang menarik, menjelang berakhirnya kolonial Belanda, jumlah total murid di sekolah-sekolah berbahasa Belanda, HCS, mau yang swasta, mau yang negeri, maupun yang Kristen, yang Katolik totalnya, itu ternyata hampir 45% siswa-siswa di HCS itu adalah perempuan.
itu kan angka yang besar sekali. Perempuan adalah kunci untuk masa depan. Dan ternyata 45% siswa-siswi HCS tahun 40 itu adalah perempuan. Ini nanti akan saya bahas secara khusus. Ini suatu angka yang menunjukkan transformasi yang sangat besar, mengingat saat itu konservatisme keluarga Tionghoa masih banyak dijumpai, dan ini dengan memasukkan anak perempuan ke sekolah Belanda itu suatu perubahan sosial yang sangat maju, sangat drastis ya. Nah, kemudian apa dampak pendidikan Barat pada segregasi masyarakat kolonial? Ya, sering mengulang-ulang ini status kolonial masyarakat menurut hukum di masa Hindia Belanda itu dibagi tiga. Yang pertama Eropa, dan kemudian yang di bagian bawah itu adalah pribumi. Nah, bagi mereka yang bukan Eropa dan bukan pribumi disebut Timur Asing. Mereka diposisikan sebagai pedagang, mereka menduduki posisi sebagai buffer, sebagai perantara. Nah, ternyata piramid ini bisa bisa ditembus ya, bisa ada mobilitas ke atas bagi orang Tionghoa, khususnya mereka yang berpunya, ada celah. Itu mereka bisa melamar untuk dipersamakan kedudukannya secara hukum, gelijkgesteld ya. Nah, gelijkgesteld ini formulirnya Anda bisa baca seperti di depan ini. Anda harus menulis seperti demikian. Ini ada satu contoh yang saya miliki bagus sekali, bahwa berhubung saya punya pekerjaan setiap hari berurusan dan bercampur gaul dengan bangsa Eropa, saya merasa kikuk dengan derajat saya yang sekarang. Jadi saya tidak nyaman hidup di kalangan orang-orang Tionghoa. Saya merasa kikuk dengan derajat saya yang sekarang. Bahwa oleh sebab itu, maka saya mohon di hadapan Paduka Tuan Besar, supaya saya dipersamakan haknya dengan bangsa Eropa, supaya dalam pekerjaan dan pergaulan jadi semakin rapat dan semakin leluasa. Bahwa sedari kecil saya sudah belajar di HCS dan sudah lulus dari sekolah itu. Hingga sekarang saya mengerti dengan baik bahasa Belanda. Ini Pak Ardian sebut ini apa? Hanjen atau apa ini? Pengkhianat bangsa Tionghoa. Karena dia harus mengutuki bangsanya sendiri untuk bisa naik kelas, dipersamakan haknya dengan bangsa Belanda. Ini adalah dokumen sejarah. Dan yang lebih hebat lagi, ada orang-orang Tionghoa yang bisa dinaturalisasi. Naturalisasi ini lebih tinggi dari gelijkgesteld atau dipersamakan, karena dinaturalisasi ini artinya dia dijadikan orang-orang Belanda, haknya 100% sama dengan orang Belanda. Dan nanti akan saya bahas sedikit juga, bahwa ada orang-orang yang mampu, karena pendidikan tadi ya, orang-orang yang mampu menjadi Belanda 100%, orang Tionghoa ya. Jadi ini yang diejek, khususnya saya jadi ingat almarhum Koh David Kwa, sahabat saya. Beliau kalau cerita ini Belanda Tunpua ini paling geli. Koh David ini Belanda 1,5 gulden. Karena materai yang dipakai untuk surat pernyataan ini adalah 1,5 gulden. Jadi diejek Belanda Tunpua 1,5. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa sumber sejarah bagaimana Verhollands Tionghoa HCS ini kemudian menjadi Tionghoa yang kebelanda-belandaan. Ini ada cerita yang lucu dari bukunya Bu Mona Lohanda almarhum. Saya masih buka dengan wafatnya Bu Mona. Pada suatu hari seorang kakek itu mengunjungi anaknya. Nah, di rumah anaknya ini pada suatu hari ada seorang tamu mencari anaknya, katanya misalnya namanya Pak Ardian, ya, Pak Ardian. Ketika ada tamu untuk Pak Ardian, nah anaknya Pak Ardian ini yang adalah siswa HCS memberitahu Pak Ardian dalam bahasa Belanda, Pak, der Buiten staat in China. Jadi saking tidak taunya bahwa dia itu orang Tionghoa, si anak ini dengan lugunya memanggil papanya, Pak, di luar ada orang Cina tuh, padahal itu tamunya papanya. Dan ini disaksikan oleh engkongnya, langsung engkongnya syok sekali ya. Ini dampak pendidikan Belanda sampai menjadikan si cucu ini tidak tahu bahwa dia sendiri adalah seorang Tionghoa. Ini adalah contoh dari Verhollands, seperti dikatakan Bu Mona. Nah, ini ada juga dari presentasi Tom Hogerfors beberapa waktu yang lalu.
saking kebelanda-belandaannya ini, kemudian muncul bahasa gado-gado ya, bahasa gado-gado yang mau menunjukkan bahwa saya paham bahasa Belanda, tapi sebetulnya tidak betul secara gramatikal. Jadi muncullah bahasa-bahasa ini, bahasa yang aneh. Ika kasih selamat you, yang you punya Mince. Mince ini adalah anak perempuannya, calon tunangannya si Engko ini. Yang you punya Mince, lu al perlu sama Ika. Jadi ini kira-kira artinya ya, kalau saya tidak salah tangkap, saya kasih selamat kepada Encim, yang anaknya Encim yang nama Mince, sekarang sudah tunangan sama saya. Jadi ini bahasa Belandanya, ini bahasa Belanda yang aneh, bahasa gado-gado. Ini perholan seperti ini menjadi ejekan di dalam pers Melayu Tionghoa ya, seperti kelompok Sinpo dan teman-temannya, bagaimana mereka mengejek Cina-Cina yang sudah jadi Belanda. Nah, saya ingin menyoroti secara khusus ya, bagaimana dampak atau pengaruh pendidikan Belanda pada perempuan peranakan, karena selama ini jarang sekali kajian mengenai perempuan Tionghoa ya. Saya ingin bahwa di dalam pembicaraan sore hari ini saya juga harus menyinggung dampak pendidikan Belanda ini pada perempuan peranakan. Seperti tadi saya sudah katakan, data dari 1940 menunjukkan bahwa 45% ya dari total siswa HCS itu adalah perempuan. Ini adalah perkembangan yang sangat menarik. Karena di tahun 1911, Fromber ini pengacara yang dekat dengan komunitas Tionghoa, khususnya organisasi Tionghoa Wei. Dia sangat simpatik kepada diskriminasi-diskriminasi yang dialami oleh orang Tionghoa. Fromber itu menulis bahwa HCS masih kekurangan siswi tahun 1911 ya, karena orang tuanya khawatir kalau nanti perempuan lulusan HCS ini menikah, dia akan over PD terhadap suaminya. Jadi orang-orang Tionghoa, orang tua Tionghoa belum mau menyekolahkan anak-anaknya ke HCS. Itu tahun 11 ya. Nah kemudian dari periode yang sama, dari Surabaya itu laporannya hampir serupa. Tapi di tahun 17 disebutkan bahwa sudah mulai terjadi perubahan sikap orang tua terhadap masa depan anak-anaknya, sehingga mereka diizinkan masuk ke sekolah Belanda. Dan akhirnya di tahun 1940, kita semua lihat jumlah perempuan yang berpendidikan di Belanda sangat tinggi. Nah, ini saya ingin memberi contoh bagaimana pendidikan mampu menjadikan perempuan Tionghoa itu disegani oleh kalangan Belanda maupun kelompok-kelompok lainnya. Ini adalah contoh yang terkenal sekali. Namanya Leonie Tan Solian. Dia adalah istri dari Dr. Yap Hong Chun. Kalau Anda ingat rumah sakit mata di Jogja, rumah sakit Yap itu pendirinya adalah Yap Hong Chun. Maaf, saya salah ketik. Nah, Yap Hong Chun ini menikah 2 kali dengan kakak beradik. Yang pertama ini adalah Tan Solian, tapi kemudian dia meninggal, dan kemudian Dr. Yap menikahi adiknya. Nah, Tan Solian ini berasal dari keluarga Tionghoa yang naturalisasi. Asalnya itu dari Madura. Nenek moyangnya Nyonya Dr. Yap ini dari Madura, dan di sana menjadi mayor Tionghoa dan sangat disegani. Kemudian juga ayahnya itu bisa berbahasa Belanda dengan lancar, dan juga bisa menjalin hubungan dengan orang-orang Eropa, jadi cukup disegani, sehingga dia mampu dinaturalisasikan. Nah, pada tahun 1916, Nyonya Yap ini mengadakan ceramah dengan topik perempuan Tionghoa di Leiden. Nah, hadirinnya itu adalah tokoh-tokoh yang luar biasa, mulai dari Duta Besar Tiongkok untuk Belanda, kemudian Abendanon yang adalah bapak rohani dari Ibu Kartini, dan masih banyak tokoh-tokoh Belanda lainnya. Ini adalah ceramah yang sangat monumental, sehingga ceramah ini juga diliput di dalam pers Bumi Putra Sunting Melayu yang terbit di Minangkabau, untuk menunjukkan bahwa perempuan pun bisa menjadi menjadi ikon, menjadi sosok yang disegani. Anda harus ingat bahwa di saat yang sama, seperti di Singapura dan di Malaya, orang-orang
Tionghoa perempuan itu masih belum diizinkan untuk keluar rumah. Tapi di Hindia Belanda ini tahun 16 seorang perempuan Tionghoa sudah mampu memberikan ceramah di hadapan honorable gentlemen, tuan-tuan yang terhormat. Bahkan apa yang dicapai oleh Tan Cholian ini mampu menjadi inspirasi bagi saudari-saudarinya dari etnis Bumiputra ya. Nah, kemudian setelah beliau wafat, adiknya yang kemudian menjadi istri kedua Dr. Yap, Caroline Valentine Tan Cholian, itu mampu meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Utrecht tahun 1923. Ini adalah masa-masa di mana istilahnya apa ya, pendidikan Barat itu belum banyak diecap oleh orang-orang di Hindia Belanda. Ini perempuan-perempuan ini sudah hebat sekali. Perempuan-perempuan peranakan Tionghoa itu berkat apa ya, buah-buah dari pendidikan Barat, dalam hal ini pendidikan Belanda. Nah, di satu pihak pendidikan Barat itu membawa kemajuan bagi perempuan peranakan, tapi di other side of the coin, di sisi lain dari mata uang itu, mereka juga menjadi sumber perdebatan, khususnya di dalam sastra Melayu Tionghoa, karena dianggap menyimpang dari kesopanan Tionghoa. Itu ada dua contoh karya sastra, Resia Badung yang sudah dicetak ulang oleh teman-teman di Bandung, kemudian ada Valentine Chan. Mengapa dianggap menyimpang dari kesopanan Tionghoa? Karena mereka kebanyakan sudah mampu mandiri ya, bekerja, menjadi sekretaris, menjadi juru petik, menjadi guru, mandiri, sehingga dianggap tidak bisa merawat rumah. Kemudian juga karena mereka berpendidikan Barat, muncul kecurigaan bahwa mereka ini merupakan santapan bagi laki-laki iseng kalangan Indo maupun orang-orang Belanda. Kemudian juga di dalam cerita-cerita Melayu Tionghoa ini disebutkan bahwa mereka itu bergaul dengan bebas, kemudian jalan-jalan, makan di kafe, minum di kafe, dengan pasangan yang bukan muhrimnya. Dianggap itu melanggar kesopanan Tionghoa. Jadi itu seperti dua mata uang ya, simbol kemajuan, dan di saat yang sama mereka dianggap melanggar kesopanan. Nah, ini saya merekomendasikan ada buku baru yang sangat bagus dari Tante Lian Dou yang sudah berumur 80 tahun. Beliau masih sehat, tinggal di Amerika Serikat. Beliau asal Bandung. Tante Lian ini menulis novel yang menggambarkan 3 generasi perempuan peranakan Tionghoa. Yang generasi pertama itu yang masih memegang tradisi Tionghoa. Generasi kedua itu adalah berpendidikan Barat, mampu mandiri dan rebellious, memilih jodohnya sendiri, dan juga generasi ketiga adalah anak dari Caroline tadi, anak dari generasi kedua. Nah, Caroline diceritakan bahwa sosok ini hidup dalam budaya Barat yang penuh keteraturan, kaku, tepat waktu. Dia diberikan nama Barat, seperti tadi saya katakan tadi, salah satu ciri pendidikan Barat adalah memberikan nama-nama Barat kepada siswa-siswi peranakan. Kemudian Caroline ini juga berbahasa Belanda di rumah. Dia juga independen, bekerja sebagai juru tulis di firma hukum Belanda. Dia pun percaya diri, ya, merasa setara dengan orang Belanda. Ada cerita ketika seorang perjaka Belanda menatap matanya, dia berani membalas tatapan orang Belanda itu. Apa itu? Mau ganggu saya juga berani sama kamu. Jadi dia sangat confident ya, karena merasa setara dengan Belanda. Dia bisa berbahasa dengan baik, dia tahu adat istiadatnya, dan dia tidak merasa kalah. Nah, tapi di pihak lain, Caroline ini juga memiliki pandangan yang minor terhadap nasionalisme Indonesia. Jadi dia menganggap Soekarno dan kawan-kawannya itu sebagai pengacau dari kedamaian dan keteraturan kolonial. Ini adalah apa yang disebut oleh Widya Fitriani itu anak cucu kolonial, orang-orang seperti Caroline ini, yang memang dibesarkan dan diasuh dalam budaya Belanda.
Caroline itu berani melawan tradisi, memilih jodohnya sendiri, melawan kehendak orang tua, bahkan dia menikah di usia lanjut ya. Dalam arti 31 tahun. Mengapa 31 tahun? Karena di hukum kolonial Belanda, kalau ada seorang perempuan mencapai usia ini tidak memerlukan izin dari orang tua untuk menikah. Nah, kelakuannya itu menjadi perdebatan dengan generasi tua. Nah, terhadap anaknya, Caroline itu juga melakukan cloning, diberi nama panggilan barat Jenny dan dibesarkan dididik di sekolah Belanda. Nah, bagaimana nasib peranakan-peranakan Belandis ini dalam Indonesia Merdeka? Ini kembali mengadang pusaran itu memberikan gambaran yang bagus sekali. Jenny yang di generasi ketiga tadi suka membaca lantang di kelas bahasa Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman, tapi tidak bisa melakukannya di kelas bahasa Indonesia karena dia sering tersandung kata-kata yang tidak dikenalnya. Jadi dia lancar bahasa Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, tapi bahasa Indonesia dia tidak lancar dan menjadi bahan ejekan teman-temannya. Seorang gurunya yang nasionalis Indonesia sampai mempertanyakan ke Jenny, mengapa kamu kesulitan membaca dalam bahasa ibumu, sementara nilai bahasa asingmu bagus sekali. Aku bisa paham kalau anak-anak Belanda kesulitan membaca dalam bahasa Indonesia. Ampun, kamu ini orang Indonesia kok tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini adalah gambaran yang bagus sekali, walaupun dalam bentuk novel ya. Tapi saya sangat merekomendasikan novel dari Tante Lian Go yang berjudul Pengadang Pusaran. Nah, tadi saya sudah sebutkan di awal mengenai kebijakan Jepang ya. Saya menyebut kebijakan masuk ke periode Jepang ini resinifikasi tidak terduga. Karena Jepang menutup semua sekolah, Barat dan Tionghoa. Awalnya Jepang itu bermaksud menghapuskan sekolah Tionghoa, tapi kemudian pemuka-pemuka Tionghoa memohon dibukanya kembali sekolah Tionghoa, karena akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya diperbolehkan kembali sekolah Tionghoa juga sesuai dengan kebijakan anti Barat yang dianut. Nah, pembukaan kembali sekolah Tionghoa ini 30 Juni ya, 42, jadi kira-kira 3 bulan setelah kalahnya Belanda, tapi biaya operasional ditanggung masyarakat sendiri. Nah, yang menarik selain pendidikan, Jepang juga mendorong tumbuhnya budaya Tionghoa. Ada barongsai, musik Tionghoa diputar di radio, pameran lukisan tradisional Tiongkok, dan lain-lain. Peranakan diwajibkan bisa menulis namanya dalam huruf Tionghoa. Kalau tidak bisa, dia akan banyak mendapat kesulitan bisa gambar sama orang Jepang. Nah, banyak peranakan yang belajar bahasa Mandarin untuk pertama kalinya seumur hidup. Jadi orang-orang yang belum lulus dari HCS ketika masa Jepang itu, sebagian orang tua tidak mengizinkan mereka untuk masuk sekolah Tionghoa, tapi sebagian lainnya karena tidak ada pilihan daripada anaknya nganggur di rumah, memasukkan anak-anaknya ke sekolah Tionghoa. Itu adalah siksaan yang luar biasa bagi anak-anak pendidikan Belanda ini. Karena apa? Mereka sama sekali tidak paham apa yang diucapkan gurunya di kelas itu. Saya pernah mewawancarai beberapa orang yang mengalami zaman itu, mereka bercerita betapa mereka menangis di kelas selama seminggu pertama itu. Woman cungkuren gitu, wah apa itu nggak tahu. Gitu. Mereka kan tahunya bahasa Belanda. Dan kebanyakan mereka juga tidak mengerti bahasa Melayu ya, karena betul-betul dilingkupi oleh budaya dan bahasa Belanda. Jadi itu sesuatu hal yang culture shock untuk banyak anak-anak peranakan ini ya. Nah, di zaman Jepang ini sekolah Tionghoa mengalami kemajuan pesat. Ada contoh-contohnya. Nah, ini yang menarik. Lim Dianyu, seorang penulis senior, dia memiliki satu masterpiece berjudul Riwayat Semarang. Dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa pendudukan Jepang di Jawa itu telah membuat Hwakiao jadi lebih insyaf tentang diri sendiri. Ini kan kontradiksi ya. Jadi orang Tionghoa itu benci sekali dengan fasisme Jepang karena kekejaman mereka di Tiongkok. Tapi ketika Jepang sampai di sini dengan kebijakan budayanya yang anti Barat, yang berarti mengizinkan budaya Tionghoa, akhirnya budaya Tionghoa yang kalah di masa Belanda melawan HCS itu justru dibikin menang oleh Jepang.
yang adalah musuh tradisional Tiongkok. Ini kan sesuatu yang kontroversial. Residifikasi tidak terduga. Menjadi Tionghoa atas bantuan Jepang. Jadi ini sesuatu yang kontradiksi in terminus ya. Seperti disampaikan dengan baik oleh Lidian Yu. Nah, ini sekedar contoh-contoh dokumen yang saya miliki. Ini seperti raport sekolah Tionghoa di masa Jepang. Itu bahasa Nippon dan bahasa Tionghoa diajarkan, dan bahasa Melayu juga diajarkan. Jadi, sudah ada 3 bahasa ini, tapi bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Jepang, bahasa Tionghoa, dan bahasa Melayu. Nah, juga nama siswa ditulis dalam 2 versi ya. Pertama dalam bahasa dalam huruf Latin, dan versi satunya dalam Hanse ya, Pan Mei Xiang. Nah, ini bahasa Nippon, bahasa Indonesia, bahasa daerah. Rupanya kurikulumnya beda-beda ini ya. Ada yang mengajarkan bahasa Tionghoa dan ada yang tidak. Macam-macam. Nah, semasa pendudukan Jepang, anak-anak peranakan belajar untuk pertama kalinya bahasa-bahasa Asia. Tentu saja tidak mudah bagi mereka yang pernah sekolah di sekolah Belanda. Ada arsip lain dari Purwokerto. Nah, dengan berlanjutnya pergolakan yang dialami oleh Indonesia ini, kebijakan resinifikasi Jepang ini ternyata dilanjutkan juga oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda. Kedua belah pihak yang saling bertikai tersebut berusaha menarik simpati golongan Tionghoa dengan mendukung berdirinya sekolah-sekolah Tionghoa di daerah kekuasaan masing-masing. Tentu juga faktor Tiongkok ikut memberikan sumbangan penting akan populernya sekolah Tionghoa ya. Jadi resinifikasi tidak terduga dari Jepang itu dilanjutkan oleh kebijakan pemerintah Republik maupun pemerintah Belanda yang saat itu tengah bertikai. Nah, semasa konflik Indonesia-Belanda di wilayah Indonesia, sekolah Tionghoa merupakan pilihan populer yang tersedia bagi anak-anak peranakan. Nah, ini adalah juga data lain bagaimana blooming ya, berkembang, bertumbuh suburnya sekolah-sekolah Tionghoa di masa setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Seperti kita bisa lihat, tahun 1940 itu ada sekitar 600 sekolah dengan 60.000 murid. Kemudian jelang pengakuan kedaulatan Belanda, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, jumlah muridnya hampir 3 kali lipat ya di wilayah federal. Ya. Wilayah federal adalah wilayah yang diduduki Belanda. Kemudian ketika Indonesia sudah merdeka total, itu juga jumlahnya makin hampir 4 kali lipat. 1949, 1950 juga 4 kali lipat. Kemudian 1955 itu sudah 5 kali dari angka 1940 ya. Nah, menariknya dari tahun 50 dari total jumlah murid 150.000 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Di pihak lain hanya sekitar 50.000 WNI Tionghoa yang masuk ke sekolah negeri. Jadi itu masih belum aman 100% ya. Nah, ini juga dari arsip-arsip raport kita bisa lihat bagaimana tidak mudahnya bagi anak-anak peranakan di dalam pergantian zaman seperti ini ya. Ini seperti saya memiliki arsip dari nona namanya Ong Hong Giok Nio, nama Belandanya Mari Ong. Ini tahun 37 ya, 30-an dia dibelandakan dengan nama Mari Ong. Bisa lihat di raport sebelah kanan. Nah, kemudian ketika Jepang kalah, nama Mari Ong sudah hilang. Dia kembali ke nama Tionghoanya, Ong Hong Nio, Ong Hong Giok Nio, yang juga ditulis dalam Hanse. Dan berbeda tadi sebelumnya dia belajar bahasa Belanda,
ada spreken, lezen, rekenen, membaca, menulis dalam bahasa Belanda. Ketika Indonesia merdeka tahun 46, dia sudah tidak belajar bahasa Belanda sama sekali. Ini Anda bisa lihat di raportnya, doi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, tapi bukan bahasa Belanda. Dalam periode sekitar 10 tahun, ini mengalami transformasi yang drastis. Dia dicabut dari identitas Belandanya, dia harus belajar bahasa-bahasa yang asing sama sekali bagi dia, khususnya bahasa Indonesia dan KOI, ya, bahasa Mandarin. Ya. Ini adalah keguncangan identitas yang harus dialami oleh banyak anak-anak peranakan yang sebelumnya sekolah di sekolah Belanda. Ya. Nah, kemudian resignifikasi tahun 50-an, jumlah anak yang memasuki sekolah Tionghoa sejak tahun 50 secara mengejutkan cukup tinggi, dari 250.000 murid di sekolah-sekolah Tionghoa tahun 50, hampir 60% adalah anak-anak peranakan yang mayoritasnya adalah WNI. Di pihak lain hanya sejumlah 50.000 murid peranakan yang belajar di sekolah negeri. Banyaknya anak peranakan yang belajar di sekolah Tionghoa tersebut, menurut Skinner adalah seorang antropolog kenamaan dari Amerika, merupakan an indication atau indikasi bahwa proses resignifikasi yang terjadi di masa pasca perang mendapatkan momentum yang tepat di dalam komunitas peranakan. Jadi memang ada resignifikasi, ya, atau pencinaan kembali anak-anak peranakan Tionghoa. Nah, bagaimana dengan sekolah Tionghoa pasca 1950? Karena mayoritas siswanya adalah warga negara asing, maka bahasa Indonesia masuk ke dalam bahasa asing. Seperti halnya bahasa Inggris. Kita lihat di dalam raport ini, KOI, membaca dan mengarang, kemudian ada bahasa asing. Di situ ada dua, ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena mayoritas siswanya barangkali adalah warga negara asing, jadi bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam kategori bahasa asing. Ini juga raport dari Chonghua Komi di Surabaya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi terjadi guncangan identitas yang sangat tidak mudah bagi anak-anak peranakan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pendidikan itu terkait langsung dengan identitas politik? Ternyata tidak, kalau kita lihat sosok-sosok tokoh Tionghoa, tapi berpendidikan Barat, ya. Kue Kek Beng, misalnya. Kue Kek Beng yang sangat pro-Tiongkok, itu ternyata adalah alumnus sekolah dulu Belanda, HCK. Kemudian Partai Tionghoa Indonesia, Lim Kun Hian. Lim Kun Hian juga berpendidikan Belanda. Dia pernah bersekolah di Europese Later School, tapi tidak selesai karena dia mengajak berantem gurunya sehingga dikeluarkan. Dan juga tokoh Bapergi, Chiao Gyok-chan, itu adalah alumnus HBS, Hohe Burger School, ya. Tapi karena engkongnya adalah seorang orang totok, jadi dia juga harus belajar budaya Tionghoa. Tapi secara official, Pak Chiao Gyok-chan ini adalah lulusan HBS, jadi dia tahu saya juga tidak bisa berbahasa Mandarin, karena dia adalah lulusan sekolah HBS yang cukup bergengsi, ya. Jadi apa yang saya coba sampaikan tadi, bahwa pendidikan itu tidak selalu membentuk pilihan politik sesuai dengan pendidikan itu, ya. Ini kita melihat dari sosok-sosok terkemuka Tionghoa ini, ternyata apa yang mereka pelajari di sekolah tidak berarti membuat mereka menjadi orang-orang Cungwawe, katakan, ya, orang-orang yang pro Belanda, ya. Jadi tentu tidak linier, ya, karena ini kita bicara soal manusia, ya. Jadi pilihan-pilihannya sangat terbuka luas, mau pro Indonesia, pro Tiongkok, dan lain-lain. Jadi rupanya mereka juga ikut menikmati pendidikan Belanda. Seperti Kue Kek Beng itu kan banyak mengutip literatur-literatur dalam berbagai bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan kemudian dia tulis ulang dalam bahasa Melayu, dan itu sangat memudahkan pembaca, ya, yang tidak memiliki akses ke bahasa
kemudian bagaimana posisi Tionghoa di masa pasca kemerdekaan ini? Profesor Bambang Purwanto, seorang sejarawan terkemuka dari Gajah Mada, dalam buku yang ini juga saya sangat merekomendasikan, Praktik Kewarganegaraan di Indonesia, dia menulis bahwa orang Tionghoa tidak pernah benar-benar bisa diterima sebagai Indonesia dan terus menjadi orang asing, walaupun telah menjadi warga negara Indonesia. Nah, bagaimana nasib anak cucu kolonial tadi, orang-orang yang berpendidikan Belanda tadi? Ini ada data 1951, ada sekitar 10.000 orang Tionghoa, ada data lain menyebut angka 7.000, yang bermigrasi ke Belanda setelah perang, ya, dari periode 46 sampai tahun 60. Dan sebagian peranakan lainnya bermigrasi ke Tiongkok, ke Amerika Serikat, negara-negara Eropa lainnya, bahkan di Brasil pun juga ada orang-orang Tionghoa. Saya punya buku dari Walter Nilam yang menulis bahwa keponakannya itu menjadi wali kota di Brasil. Ada satu kota kecil di Brasil, tahun 70-an, wali kotanya seorang peranakan Tionghoa asal Indonesia. Jadi ini anak cucu kolonial yang tidak nyaman ya dengan kondisi pasca kolonial, mereka memilih karena adanya kedekatan dengan budaya Belanda, mereka memilih budaya Belanda ya. Nah, kemudian data bagaimana dengan mereka yang memilih warga negara RRT. Nah, ini tahun 54, data dari Beijing mengatakan bahwa 40% dari orang Tionghoa Indonesia itu memiliki kewarganegaraan Indonesia. Ini data dari bukunya Wilmot ya, saya kutip ya. Di pihak lain, pemerintah Indonesia memberikan taksiran lebih rendah, hanya sekitar 30% saja. Nah, kemudian Wilmot sendiri memperkirakan dari 40 hingga 45% orang Tionghoa yang berada di Indonesia tahun 55 adalah warga negara Tiongkok. Satu jumlah yang cukup signifikan. Nah, ini membuat saya berpikir, dan ini sangat sementara, asumsi sementara, dan pasti sangat sumir ya. Di awal 50-an, ternyata dari sudut kewarganegaraan, anak cucu kolonial sebagian besar tetap tinggal di Indonesia dan memilih kewarganegaraan Indonesia. Sedang mereka yang berpendidikan Tionghoa melakukan hal yang sebaliknya. Ini asumsi sangat sementara ya untuk tahun awal 50-an ya. Karena mungkin bukan soal, pastinya bukan hanya soal pendidikan saja yang membuat mereka memilih menolak kewarganegaraan Indonesia dan memilih kewarganegaraan Tiongkok dan lain sebagainya. Kemudian setelah tahun 50 itu kan ada PP 10, ada gerakan Asad, itu membuat lebih kompleks ya. Itu perlu penelitian lebih lanjut ya. Ini sebatas immediately after the war, kira-kira selepas perang gitu, asumsi sementara saya. Kalau dari pendidikan, yaitu yang Belanda lebih memilih juga Indonesia, sedangkan mereka yang berpendidikan Tionghoa melakukan hal yang sebaliknya. Ini masih asumsi yang sumir sementara, bisa didiskusikan. Nah, berakhirnya resignifikasi tahap ketiga itu Orde Baru menutup sekolah-sekolah Tionghoa, dan selama 32 tahun generasi muda Tionghoa belajar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, dan tentunya sebagian besar tidak lagi mampu berbahasa Mandarin ya. Mereka lebih fasih dalam bahasa Indonesia dengan dialek daerah-daerah asal mereka ya, dialek Jogja, dialek Medan, dialek Padang, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan besarnya, apakah akan muncul resignifikasi di abad 21 ini? Di awal reformasi kan kita semua tahu ya, sebagian golongan Tionghoa merindukan hadirnya sekolah kembali, sekolah-sekolah Tionghoa. Dan menariknya, beberapa pimpinan partai politik membawa ide ini dalam kampanye mereka. Kemudian diajarkannya bahasa Mandarin di sekolah. Nah, ini dari penelitian kecil-kecilan saya ya, pasangan yang mengalami masa Orde Baru, bagian menginginkan anaknya paham akar budaya mereka. Nah, di dalamnya termasuk bahasa Mandarin. Ya, ini memang agak berbau-bau esensialis ya. Kita orang Tionghoa harus bisa bahasa Tionghoa. Tapi ini memang kenyataannya ada. Saya mencoba bertanya pada seorang kawan saya. Dia selain anaknya belajar bahasa Tionghoa di sekolah, dia juga memanggil guru privat untuk belajar bahasa Mandarin. Tapi ternyata anak sulungnya sudah menyerah di bangku SMP ya. Katanya bahasa Tionghoa itu susah.
di keluarga ini engkongnya masih bisa bahasa Mandarin, jadi berkomunikasi dengan engkong saja dan bukan betul-betul komunikasi ya, lebih caoan atau bahasa basi saja ya. Tapi si engkong juga sebetulnya ingin esensialis ini juga masih ini udah mau selesai Pak, udah mau selesai Pak. Ya. Kemudian pengaruh naiknya RRT ini juga asumsi saya juga ini memang ada resignifikasi skala kecil ya, khususnya mereka yang ingin mempelajari kembali budaya Tionghoanya termasuk bahasa. Bahkan ada teman saya itu yang menginginkan secara hukum kembalinya nama Tionghoa dia, dan itu dikabulkan oleh pengadilan. Ada juga yang seperti itu, reclaiming Chinese lewat penggunaan nama pribadinya ya. Nah, ini identitas ganda. Kalau di abad 19 itu diejek ya, Laksana Bunglon ya, Cina Wurung, Londo Burung, Jawa Tanggung. Cina sudah batal, Belanda belum, Jawa juga tanggung. Tapi ternyata dewasa ini justru pandangannya terbalik gitu. Justru identitas ganda itu adalah sesuatu hal yang positif. Jadi berbeda sekali dengan abad 19. Nah, identitas jamak itu bukan karena mereka tidak memiliki satu identitas tunggal sehingga ada krisis. Namun karena justru identitas jamak itu adalah pilihan yang sehat. Jadi berbeda ya pandangannya sekarang ya. Nah, ini sebagai contoh adalah Pak Wee Hong Kiang, di dalam biografinya beliau justru bangga memiliki silang budaya Cina, Indonesia, dan Jawa. Beliau menyebutnya 3-in-1. Kemudian saya justru merasa 3-in-1 itu adalah keuntungan. Itu campuran unik Cina, Jawa, dan Belanda itu bagi saya adalah keuntungan. Beda dengan ejekan Bunglon dari abad 19 tadi. Nah, ini terakhir sebagai penutup, Profesor Ariel Herianto mengatakan bahwa jumlah peranakan itu relatif besar abad 20, namun kini mereka nyaris punah. Yang menarik, kepunahan budaya Tionghoa ini terjadi bersamaan dengan semakin gencarnya hibridisasi identitas pada lingkup global. Jadi kita juga tidak bisa bicara tentang sesuatu yang orisinal, pure tidak tercampur dengan hal-hal lainnya. Semua orang dimanapun semakin menjadi peranakan dalam pengertian berselera budaya gado-gado, campur aduk, blasteran atau hibrid. Dengan demikian saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Kita berdiskusi dan terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah bersabar mendengarkan paparan saya. Saya kembalikan ke Prof. Ardian. Terima kasih Pak Ardian, saya stop share. Terima kasih Ko Didi, pemaparan yang luar biasa ini mengenai masalah identitas melalui, kalau dapat dikatakan, tarik ulurnya masa dalam dunia pendidikan ya. Kemudian juga saya juga merasa ya bahwa pada abad 20 dan 21 ini multi identitas adalah suatu keniscayaan. Kita tidak bisa menghindari namanya multi identitas. Jadi saya sepakat sekali di dalam penutup, dan juga ada beberapa hal yang mungkin kita bisa kaji di sini, bahwa pembentukan sekolah-sekolah juga tidak terlepas dari kepentingan tarik-menariknya politik, lebih mendasarnya gitu, daripada sekedar kalau bilang permasalahan identitas budaya ya, karena setahu saya THK juga terkait dengan permasalahan kolonialisme juga. Bukan sekedar, wah saya ingin jadi apa sih ini Tionghoa lagi, ataupun apapun gitu. Yang ajaibnya itu pada masa Jepang ya, yang tadi Pak Didi sampaikan ya. Itu satu sisi mereka tembak-tembakan, ribuan kilometer jauhnya di sini orang Jepang malah mendukung resignifikasi gitu. Itu yang ajaib juga. Tapi dalam beberapa hal saya lihat kita bisa diskusikan dengan berbagai para penanya, sudah ada yang bertanya. Nanti kapan-kapan kita adakan webinar lagi tentang masalah ini, Pak. Lebih mendetil. Ya, Bapak ya, biar nih semua. Oke, saya bacakan dulu pertanyaannya dari Nabila ya. Bila. Oh ya, sebelumnya ini nanti yang mau bicara kan Ibu Dewi Hartati. Nah, kalau nggak salah Nabila ini muridnya Ibu Dewi juga. Itu yang menarik adalah pada masa Orde Baru ternyata
universitas swasta di Jakarta itu mengajarkan sastra Mandarin atau sastra Cina. Dan Ibu Dewi itu salah satu pengajarnya. Itu menarik. Mungkin Ibu Dewi juga bisa bercerita sedikit ya. Kok bisa ada gitu, orde baru ya. Nah, pertanyaan dari Nabila ini, nama Kuna Nabila Yanti. Saya mau bertanya, apakah negara Tionghoa menggunakan asas ius soli atau ius sanguinis untuk menentukan kewarganegaraannya? Yang pertama, Pak Didi, silahkan. Ya, itu adalah ius sanguinus ya. Siapapun yang memiliki darah Tionghoa itu adalah dianggap warga negara Tiongkok. Nah, ini adalah menjengkelkannya dinasti Manchu ya. Jadi mereka sudah mau hancur 1909, sudah di ujung tanduk kekuasaannya, masih membuat undang-undang yang menyatakan bahwa semua orang yang memiliki darah Tionghoa adalah warga negara Tiongkok. Dan ini buntutnya panjang sekali, walaupun rezim Manchu itu jatuh, dampaknya masih bisa dirasakan untuk periode-periode selanjutnya. Itu Pak Ardia. Terima kasih. Terima kasih, Pak Didi. Selanjutnya, Ibu Lili Tamrin. Pertanyaan menarik juga ini. Apakah seorang Tionghoa yang tidak bisa bahasa ibunya, maka identitas budayanya akan pelan-pelan pudar juga? Ini menarik ini. Kebetulan Ko Didi juga sebagai orang Tionghoa peranakan bisa menjawab ini ya. Iya, iya. Ya, saya rasa tidak ya. Selama kita masih memiliki interest pada budaya itu, saya rasa bisa dengan cara lain ya. Seperti saya, ketika saya membuat skripsi di Gajah Mada mengenai Tionghoa di Yogyakarta, saya memakai sumber-sumber Mandarin. Caranya bagaimana? Saya memakai bantuan seorang ibu yang adalah ibundanya Pak Andreas Harsono yang kita sudah kenal semua ya. Jadi ibunya Koh Andreas Harsono itu adalah guru sekolah Tionghoa. Jadi beliau bisa membaca Mandarin. Jadi akhirnya skripsi saya itu bisa bisa dikatakan adalah skripsi pertama di Gajah Mada yang memakai sumber Mandarin. Padahal saya tidak bisa berbahasa Mandarin. Tinggal kita akal-akalnya aja, Pak. Jadi jangan menyerah kalau kita memiliki keterbatasan, kita cari jalan supaya bisa bisa mencapai tujuan kita. Termasuk itu ketika kita sudah tidak bisa bahasa. Dan saya menyesali tidak bisa berbahasa Mandarin bukan karena saya orang Tionghoa yang harus bisa berbahasa Tionghoa, tapi karena saya sebagai sejarawan tidak bisa berbahasa Tionghoa. Itu saya sesali karena bahasa Tionghoa adalah bahasa dari objek yang saya teliti dan saya tidak menguasainya karena satu dan lain hal. Nah, itu harus dibedakan ya antara esensialis dengan kebutuhan praktis. Karena saya bukan merasa saya sebagai Tionghoa saya harus bisa bahasa Tionghoa. Itu mungkin ada teman lain yang seperti itu, tapi bagi saya tidak. Saya lebih kebutuhan praktis. Kalau saya bisa membaca bahasa Tionghoa, pasti kajian yang saya tulis hasilnya lebih balance ya. Karena selama ini kan kajian Tionghoa itu timpang karena tidak memakai sumber-sumber Tionghoa. Mungkin gitu, Pak. Terima kasih. Ya, Pak Didi. Jadi saya juga ingat, Pak, kalau saya tanya sama teman-teman saya itu, banyak yang anak-anaknya diajarkan sekolah bahasa Mandarin gitu. Kenapa sih? Saya tanya, ini pedagang ya rata-rata ya, mungkin beda ya. Ya sekarang kan mesti dagang sama mereka, kalau nggak bisa bahasanya cilaka. Jadi kalau saya kadang-kadang esensialis juga ada masalah praktisnya juga ya ada gitu. Juga ya saya salut sama Pak Didi yang bisa melaksanakan hybrid culture-nya itu dengan indah. Oke, kemudian pertanyaan dari Ibu Maria Setiawan. Selamat sore Pak Didi, mohon izin saya ingin bertanya. Apakah sebelum didirikannya HCS pada tahun 1908, kaum peranakan Tionghoa sudah secara khusus bersinggungan intensif dengan budaya Belanda, termasuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda seperti ELS? Terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya menarik, itu betul sekali. Pertama mereka yang berpunya ya, walaupun itu tidak jaminan. Di bukunya Lim Dian Yu ada kisah orang kaya hartawan dari Semarang, saya lupa namanya, yang mau memasukkan anak laki-lakinya ke ELS, tapi ditolak. Jadi itu tidak
berarti ya, tidak berarti otomatis orang kaya itu bisa masuk ke ini ya, ke sekolah Belanda ya. Jadi memang sebelum berdirinya HCS itu sudah ada orang-orang Tionghoa yang masuk ke ELS. Contohnya itu tadi, Lim Kun Hian yang terkenal itu ya. Lim Kun Hian itu sekolah di ELS, tapi dia tuh bandel. Melihat gurunya sewenang-wenang sama temannya, dia masih anak SD, dia tantang gurunya kelas 6, sudah mau lulus. Jadi dia tidak punya ijazah, tapi hebatnya, sekali lagi hebatnya Lim Kun Hian, sosok yang sangat saya kagumi. Walaupun dia tidak memiliki ijazah SD, dia bisa menerjemahkan buku-buku berbahasa Belanda, bahasa Inggris, dan Lim Kun Hian bisa diterima masuk di sekolah tinggi hukum di Batavia. Anda bayangkan, saya tidak lulus SD, tapi saya bisa lulus ujian masuk Fakultas Hukum UI misalnya gitu. Itu kan kalau bukan orang yang jenius itu luar biasa. Jadi memang sudah ada persinggungan dengan budaya-budaya Barat, dan juga memang mau tidak mau ya mereka yang dari keluarga hartawan ya yang bisa masuk ke itu ya, ke LS atau HBS misalnya di abad 19 atau apa, yang memang hartawan. Tapi sekali lagi itu tidak jaminan ya, karena di bukunya riwayat Semarang itu ada contoh seorang hartawan Lim siapa gitu tidak bisa memasukkan anaknya ke ELS. Jadi memang tidak ada persinggungan juga. Dan ini menarik sekali, khususnya di Surabaya ya, persinggungan antara kaum elit dengan budaya Barat itu sudah sangat lama. Karena ada cerita di abad 19, seorang Taipan dari Surabaya, keluarga Han kalau tidak salah, itu ketika pesta di rumahnya memainkan lagu-lagu klasik, dan anak perempuannya diizinkan berdansa dengan tamu-tamu Belanda, itu di abad 19. Luar biasa kan? Nah, biasanya orang-orang hartawan ini lebih terbuka ya, karena mungkin alasan kosmopolitanisme dan juga pergaulan dengan elit Belanda. Jadi dia harus menunjukkan pada relasi-relasi Belandanya bahwa dia seorang yang berpikiran maju, termasuk mengizinkan anaknya menari berdansa dengan tamu-tamu Belanda. Jadi persinggungan dengan budaya Barat itu ya tentu saja lebih banyak di keluarga-keluarga hartawan ya, setahu saya ya. Itu kira-kira Pak. Baik, bagi ada yang ingin bertanya langsung juga dipersilahkan. Silakan raise hand dahulu. Ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu pertanyaan, saya mau tanya Pak sama Ko Didi nih. Ko Didi kan kita pertanyaan pengalaman pribadi ya, Ko ya. Gimana? Ko Didi kan di sekolah negeri ya. Oh iya. Dan masa itu kan memang saya juga waktu itu mengalami masa-masa Orde Baru, kita sekolah itu bagaimana, nah, lebih coba bagaimana gitu. Tapi pengalaman saya sendiri sih waktu lagi sekolah ya, namanya anak-anak ya, anak-anak kalau kita temen Jawa lu, dimana bilang Cina lu gitu. Ya masalah kalau di Bogor mungkin ketegangan antar etnisnya itu nggak parah yang pernah saya alami ya, bahkan kita orang tuh kadang-kadang ya pergi ke ajengan atau kalau kita sebut ya kiai lah gitu, ngobrol main-main bareng-bareng. Itu kadang-kadang ya nakal lah gitu. Tapi ya masalah-masalah itu waktu masih kecil itu kan biasa ya. Tapi kenapa waktu kita dewasa itu kok jadi beban? Apakah karena faktor eksternal atau orang yang tidak kita kenal waktu kita bergaul? Ini Itu Pak, cerita aja Pak. Kita terima kasih. Santai. Ini mungkin pengalaman pribadi ya, tidak bisa digeneralisasikan ya, karena masing-masing kita punya pengalaman pribadi. Yang saya masih ingat itu karena saya dari perkawinan campuran, tapi fisik saya lebih ke papi ya, lebih seperti fisiknya ayah saya. Waktu kecil saya dipanggil blasteran. Itu mungkin nggak tahu ya, apakah pernah dengar di daerah lain, blasteran. Blaster itu kan campuran ya. Ada ya biasanya tuh anjing sih, setahu saya anjing blasteran. Jadi saya ingat waktu kecil dipanggil blasteran ya. Tapi menurut saya itu tidak ada konotasi menghina ya. Dan juga saya baru tahu setelah saya lulus kuliah dari Gajah Mada, waktu reuni teman saya cerita, kamu dulu sering digosipin sama kakak-kakak kelas, kakak tingkat, ini tuh orang Manado,
orang Dayak atau Cina gitu. Jadi identitasnya membingungkan karena kalau Cina kok ya nggak sipit-sipit banget, tapi kalau bukan Cina kok putih gitu loh. Jadi apa ya, identitasnya menurut Romo Sindunata itu identitas yang membingungkan. Tapi iya ambigu. Sejauh saya tahu dan saya ingat-ingat lagi, itu relatif hampir tidak ada apa ya, diskriminasi yang sangat menyakitkan ya. Cuman saya ingat saya pernah diperas oleh preman terminal ya, itu ya masih ingat, tapi itu tidak terkait rasisme tahu saya, karena saya anak kecil dipalakin gitu lah. Tapi satu hal juga yang agak traumatis buat saya itu adalah ketika saya mesti berurusan dengan birokrasi, kekelurahan atau apa gitu, ada rasa gimana gitu. Jadi ada agak parno gitu. Mungkin karena sudah ada bayangan bahwa di birokrasi itu saya akan menjadi Cina gitu. Padahal kalau di sekolah di ini kan tidak pernah mengalami masalah saya. Saya hanya sekolah swasta di SD saja, bahagian. SD saya SD Katolik, tapi SMP, SMA saya negeri dan kemudian lanjut di Gajah Mada. Dan puji Tuhan itu sekolah-sekolah terbaik semua. Saya sungguh sangat blessed ya, sangat beruntung, sangat diberkati. Jadi bisa dan juga sebetulnya saya juga mendapatkan benefit dari status papi saya sebagai pegawai negeri. Papi saya kan dari Radio Republik Indonesia. Papi saya itu pegawai RRI. Jadi tahun 84 kalau tidak salah, beliau tuh diangkat untuk langsung dipensiun. Jadi dulunya papi saya itu karena pemain musik, dia pemain musik di orkes radio. Jadi tenaga kesenian itu honorer ya. Kemudian tahun 84 Menteri Penerangannya adalah Legend Ali Murtopo. Papi saya itu diangkat oleh Menpen Ali Murtopo, tapi langsung dipensiun. Nah, sebagai anak pegawai negeri, saya kan karena papi saya sudah pensiun sebagai pegawai negeri, untuk kuliah itu disubsidi sebagai anak pegawai negeri sampai anak keempat. Jadi pas banget saya ini anak keempat gitu. Jadi saya masih bisa dapat subsidi. Jadi sudah kuliah di negeri masih mendapat subsidi gitu. Jadi ya saya berharap apa yang saya lakukan selama ini sudah istilahnya mengembalikan apa yang saya dapatkan dari bangku kuliah dulu, termasuk keringanan biaya, karena ibu saya tidak bekerja, papi saya pensiunan, jadi saya cukup bersyukur bisa sekolah di negeri lah istilahnya, yang biayanya tidak semahal di sekolah swasta. Itu kalau nostalgia pengalaman pribadi itu bahagia. Tapi ini tentu saja ini pengalaman pribadi ya, tidak bisa. Ya, masing-masing punya pengalaman pribadi yang pahit maupun yang manis ya. Baru saya sadar arti nama dari kuarta nada sekarang. Ternyata nada keempat. Ya, ternyata membawa hoki itu masih ditanggung. Anak pegawai negeri keempat. Saya ingat tiap awal semester itu ke ruang dekan minta tanda tangan itu dispensasi. Oke, saya rasa belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau misalnya ada Ibu Erni mau bertanya, silakan Bu. Silakan. Oh iya, ya Bu Erni silakan. Silakan saja. Selamat sore menjelang malam. Saya senang sekali mendengar paparan dari Mas Didi, luar biasa tentang pendidikan. Saya akhirnya teringat daerah riset saya Padang itu tidak pas untuk dikomparekan dengan Jawa ya, karena Jawa itu biasa kompleksitasnya. Nah, yang menarik bagi saya di sini adalah Jawa itu kan sentral untuk seluruh hal, baik pemerintahan, politik, pendidikan, yang utama adalah pendidikan. Nah, saya mendengar dari paparan Mas Didi bahwa ternyata di Jawa sekolah Belanda menjadi sekolah yang favorit, karena memang banyak Tionghoa Jawa yang mencoba untuk menyetarakan status keluarga negaraan dan hukumnya dengan Eropa. Nah, ini yang menarik bagi saya. Apakah akibat dari apakah itu disebabkan oleh adanya stratifikasi masyarakat Jawa, sehingga posisi sebagai
warga memiliki status yang sederajat dengan bangsa Eropa itulah suatu prestis ya, sehingga secara berbondong-bondong mungkin boleh dikatakan banyak orang-orang Tionghoa yang memiliki materi atau cukong atau yang punya posisi di Bestur itu lebih bangga menjadi atau menjadi bagian dari Eropa itu sendiri. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana relasi mereka dengan sesama Tionghoa? Karena yang saya pahami untuk kasus mikro di Padang, hubungan atau relasi sesama komunitas itu luar biasa sangat apa namanya ya, sangat riskan dan mereka sangat menjaga itu, sehingga ketika Mas Didi kemarin mempertanyakan kepada saya bagaimana dengan orang Tionghoa yang masuk ACS, saya memiliki data yang sangat sedikit sekali mereka yang memilih ACS. Nah, begitu juga dengan sekolah misionaris. Sekolah misionaris baru favorit setelah sekolah Tionghoa ditutup. Nah, itu ada perbedaan yang menurut saya sangat signifikan ya dari segi orientasi, baik orientasi politik, orientasi budaya maupun orientasi sosial, bahkan seluruhnya barangkali antara Tionghoa, Sumatera atau kasus Padang, Medan dengan Jawa ini. Nah, akibatnya adalah menjadi unik. Saya teringat dengan disertasinya Mas Rustopo yang mengatakan bahwa Tionghoa di Jawa itu menjadi Jawa. Nah, bagaimana hipotesis Mas Didi dengan adanya sebuah apa ya namanya? Supaya hipotesis bahwa ternyata Tionghoa di Jawa lebih banyak yang masuk ke dalam level Hollands-nya gitu loh, atau menjadi kebelanda-belandaan. Seperti orang Belanda Depok barangkali ya. dia orang Depok tapi menjadi Belanda gitu loh. Jadi bagaimana mereka menjalankan relasi sosial mereka dengan sesama etnis mereka itu mungkin Mas Didi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Erni ya. Saya langsung aja karena waktunya udah mau habis ya. Yang pertama itu memang betul ya, dampak dari klasifikasi hukum itu sepertinya ada juga, tapi juga lebih dari itu pragmatis. Jangan lupa orang-orang Tionghoa ini orang-orang apa ya, orang-orang dagang lah katakan ya. Memang ada ini pragmatisnya. Kalau saya masuk sekolah Tionghoa, tapi kemudian lulus saya tidak bisa bekerja dengan gaji yang besar. Ya bisa sih kerja sebagai pegawai toko, tapi kan tidak sebesar gaji pegawai toko yang istilahnya toko Belanda gitu ya. Jadi buat apa gitu. Jadi memang apa ya, pragmatismenya itu ada. Selain mungkin ditunjang oleh status periode Oosterlingen itu, ditambah juga pragmatis. Karena HCS itu ya kita tahulah orang Belanda itu sistematis ya. Dia membuat ini sudah ada planningnya, what's next gitu. Nah sekolah Tionghoa ini kan berdiri SD Tionghoa Wekwa, tapi belum memikirkan kalau ini lulus aja kemana, melanjutkan kemana gitu. Itu tidak ada planning jangka panjang ya. Kalau Belanda kan sistematis. Jadi lulus HCS bisa ke Milo, bisa ke AMS, bisa ke ABS, dan bukan hanya itu, dibuatkan sekolah guru. Itu kan memang step by step-nya sudah sangat ini. Jadi selain mungkin ada faktor penunjang dari status hukum juga pragmatisme itu. Jadi orang kan semua mau hidup nyaman. Kalau saya lulus ya saya mau cari kerja yang gajinya setinggi mungkin yang bisa saya dapatkan. Jadi itu, dan itu dicukupi, disediakan oleh kolonial Belanda. Fasilitasnya ada gitu. Jadi kenapa saya nggak milih itu? Jadi yang sekolah yang masuk ke sekolah Tionghoa itu selain yang die hard ya, hardcore istilahnya Pak Ardian itu hardcore. Yang memang fanatik dengan budaya Tionghoa, juga kebanyakan orang yang pendapatannya kurang karena tidak mampu untuk mengakses budaya Belanda ya. Dan jangan lupa masuk HCS juga ada minimum penghasilannya, itu tidak murah juga ya. Tadi lupa saya katakan ada standar pendapatan per tahunnya gitu ya. Itu tidak bisa diakses semuanya. Nah kemudian yang kedua tadi, kalau Pak Rustopo mengatakan menjadi Jawa itu ya, itu kan kasus Solo ya, Forston London. Jadi tidak bisa diperlakukan berlaku ke daerah lain ya. Mungkin tadi yang saya sampaikan pengaruh Belanda itu memang sangat terasa ya. Tapi
kalau kita melihat ke pilihan politiknya kan akhirnya berbeda-beda. Jadi susah sekali digeneralisasikan. Dan itu Pak Rustopo kan menulis Menjadi Jawa itu dalam konteks budaya, bukan konteks politik ya. Kalau konteks politik tadi Bu Eni tanya bagaimana relasi sesama Tionghoa. Wah, itu juga bisa hantem-hanteman, bacok-bacokan. Jadi seperti Lim Kun Hian, saya selalu terpesona dengan Lim Kun Hian. Lim Kun Hian itu kan pernah dibacok oleh seorang tukang pukul suruhan musuhnya dia yang orang Tionghoa. Jadi apa ya? Banyak terjadi dinamika lah di kalangan orang-orang Tionghoa itu antara kelompok yang Chungwawe yang berkiblat ke Belanda dengan Sinpo yang berkiblat ke Tiongkok. Belum ada yang berkiblat ke Jepang juga ada, Mbak Erni, yang Ui Tiang Cui dari Hohab itu kan kiblatnya ke Jepang. Jadi itu saling berkontestasi lah, ada dinamika ya. Masing-masing juga misalnya Barongsai dari Hohab itu selalu berantem dengan Barongsainya Samban Hin. Itu sudah musuh tradisional gitu. Jadi ada dinamikanya, tidak seperti istilahnya di dalam rumah kaca ya, kita lihat dari luar itu wah semuanya tenang-tenang, itu di dalamnya ada dinamika. Ya kalau ada yang musuhan ya pasti ada, yang baik-baikan juga ada lah, relasi bisnis. Itu kan kawin-mawin antara keluarga opsir-opsir satu dengan lainnya itu kan juga terjadi. Perkawinan strategis ya istilahnya Peter Voss ya, supaya kedudukan ekonominya kuat. Jadi ya itulah yang ya seperti etnis-etnis lainnya ya, yang berantem, yang membangun relasi juga ada gitu. Terus yang pertanyaan ketiga tadi apa ya? Saya lupa ya. Bagaimana relasi atau relasi sosial mereka dengan sesama etnis Tionghoa? Ya, udah saya jawab barusan tadi ya. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Erni, cukup. Wah, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena kita juga mau istirahat, udah waktunya sholat maghrib untuk teman-teman yang Muslim. Oh iya. Ini saya cuma satu aja dan tolong singkat ya Pak ya. Selamat sore Pak Didi, apakah identitas berganda yang ditemukan pada peranakan Tionghoa tersebut juga ditemukan pada peranakan Tionghoa dari garis ibu? Misalnya anak dari ibu Tionghoa tapi ayah Jawa. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, untuk yang lain-lainnya mohon maaf tidak bisa disampaikan semua. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik, tapi sejauh saya tahu belum ada riset ya mengenai anak Tionghoa dari pihak ibu ya. Tapi kembali itu menurut saya itu personal ya. Seperti saya sebetulnya saya lebih dominan budaya mami saya. Karena apa? Saya suka ikut mami saya berbelanja ke pasar, dan di pasar itu saya belajar bahasa Jawa yang bukan terlalu halus ya, medium ya. Dan ternyata bahasa ini sangat berguna bagi saya di hari-hari ini, termasuk hari saat ini. Karena untuk berkomunikasi dengan tukang ojek, dengan penjual warung di sekitar saya, itu bahasa Jawa medium ini sangat bermanfaat. Dan ketika saya berbicara dalam bahasa Jawa itu, seolah-olah mereka menerima saya. Jadi pertanyaan ini menarik kalau dibalik ya. Apakah itu juga identitas ganda? Menurut saya bisa, sangat bisa. Karena seperti yang tadi dikatakan itu sekarang tidak mungkin lagi ada identitas tunggal. Ya. Jadi sangat bisa ada budaya silang budaya dari pasangan ayah non Tionghoa, ibu Tionghoa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan Ko Didi yang luar biasa. Sekarang saya kembalikan kepada MC dan untuk teman-teman boleh break dahulu. Kita mulai lagi nanti 7. Terima kasih. Ya, terima kasih.